Oke. Soal yang pertama. Pasien laki-laki tak sadarkan diri usia 35 tahun dibawa ke IGD saat dilakukan pengkajian terdengar suara snoring dan ada gag refleks. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada pasien tersebut? Dilakukan suction. Suction? Oke, kita tunggu dulu. Yang lain, ada jawaban yang lainnya? Ayo, apa ayo? Di sini kata kuncinya adalah suaranya snoring dan ada gag refleks. Snoring itu ngorok atau berkumur-kumur? Snoring? Ngorok. Nah, ngorok. Kalau ngorok, pilihannya pakai dua. Pakai manual atau A, alat. Kalau manual pakai apa? Nih ya. Jadi gangguan pada jalan nafas yang parsial itu ada tiga macam, yaitu gargling, snoring, sama stridor. Gargling itu suaranya kayak berkumur-kumur ya, berkumur-kumur. Apa yang dilakukan? Lock roll itu dilakukan ketika di luar rumah sakit belum ada alat suction. Kalau sudah ada alat suctionnya, misalnya settingannya di IGD itu berarti pakai suction ya. Kalau gargling. Kemudian snoring, snoring itu lidah jatuh ke belakang. Ada dua macam, ada yang makainya manual, ada yang pakai alat. Kalau manual itu chin lift atau jaw thrust ya. Jadi ada pembukaan dagu dan ada penekanan rahang. Chin lift itu digunakan pada saat tidak ada trauma, tidak ada jejas dari klavikula ke atas. Kalau jaw thrust dilakukan pada pasien dengan adanya trauma ataupun jejas pada klavikula ke atas. Kemudian alat. Kalau alat untuk snoring itu ada dua, bisa pakai OPA, bisa pakai eh, NPA. Nah, kalau OPA itu dilakukan ketika ada gag refleks. Oh, sorry, tidak ada gag refleks, tidak ada refleks muntah itu boleh boleh pakai OPA. Kalau semisal dia ada refleks muntah, itu bisa menggunakan NPA atau nasopharyngeal airway. Terus ada stridor. Stridor itu disebabkan oleh edema pada jalan nafas akibat trauma inhalasi bisa ataupun yang lainnya. Tindakan yang dilakukan itu biasanya kalau nggak intubasi ataupun needle cricotiroidotomy. Ingat-ingat gargling, suction, snoring, OPA atau NPA, stridor itu intubasi atau needle cricotiroidotomy. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Seorang perempuan tidak sadarkan diri di IGD menunggu antrian. Saat dicek tidak teraba nadi dan nafas, perawat langsung memberikan RJP. Setelah dilakukan evaluasi, nadinya tidak teraba dan bedside monitor sudah terpasang. Iramanya terlihat asistol, apakah tindakan yang harus dilakukan? Jawabannya yang mana? Hey, Oke. Ada yang lain? C, Bu. D.
Kenapa pilih C? Karena di monitor masih Udah ada. di RJP nggak ada respon. Kan di RGB respon. Terus iramanya apa sih namanya? Monitor budget monitornya kepasang dan ada irama asistol. Apa yang harus dilakukan? Berarti apalagi kalau gini, pompa 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 5 siklus atau 2 menit, habis itu SAS stop stop kompresi, terus analisa sama switch tuker orang yang bagian pompanya. Habis itu kita lihat, oh muncullah irama asistol. Apa yang harus dilakukan kalau memang muncul irama asistol? Maka jangan lanjut RJP dulu. Kalau semisal kita menemukan, oh ini iramanya asistol nih. Berarti kita apa? Kita lakukan yang namanya flatline protokol. Kenapa? Untuk memastikan apakah betul-betul gelombang yang muncul di bedside monitor itu adalah gelombang asistol. Caranya gimana? Ada 3 macam. Yang pertama adalah mengecek elektroda. Cek elektrodanya. Takutnya elektrodanya ada yang terlepas atau mungkin menempelnya tidak maksimal seperti itu. Kemudian cek lead 1, 2, 3. Kali aja salah tempat atau mungkin pemasangannya nggak tepat. Itu terus yang terakhir adalah perbesar ukuran gelombangnya. Kenapa harus dilakukan ini tadi 3 poin tadi, mengecek elektroda, mengecek lead 1, 2, 3, memperbesar ukuran gelombang, karena takutnya ini itu bukan asistol, tapi bisa saja AF ya, atrial fibrilasi yang kecil-kecil itu. Takutnya itu, makanya di apa sih namanya dilihat lagi. Oh, ternyata ini betul-betul asistol. Kalau memang betul-betul asistol, maka lakukanlah RJP 30/2 nanti selang-seling dengan pemberian epinefrin. RJP kosong, terus ada RJP obat. Terus RJP kosong, RJP obat. RJP kosong, RJP obat. Seperti itu. Terus sampai kapan berhentinya? Sampai ada tanda-tanda kehidupan, ya. Ada tanda-tanda ROSC ataupun ada tanda-tanda kematian. Oke, ingat-ingat ketika ketemu asistol maka oke, pastikan dulu apakah betul-betul asistol, asistol atau tidak dengan cara flatline protokol. Cek elektroda, cek lead 1, 2, 3, terus perbesar ukuran gelombang. Seperti itu. Oke, ingat-ingat ya. Kalau ketemu asistol jangan langsung di RJP. Tapi cek dulu betul asistol atau tidak. Oke, nomor 3. Seorang perempuan usia 35 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan nyeri dada. Perawat sudah memberikan 1 kali nitrogliserin tablet. TTV-nya, TD-nya 130/80, nadi 110, nafas 24, suhu 375. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Apa yo? Yang mana? Yang mana? Yuk, yang mana? Yakin? Yang mana, Kak? Dia udah dikasih nitrogliserin yang pertama. Selanjutnya apa? Oke, good. Ada jawaban lain? Jawabannya adalah karena pasiennya ini nyeri dada, terus baru diberikan nitrogliserinnya itu 1 kali saja, maka tindakan selanjutnya adalah ya berikan lagi nitrogliserin yang kedua. Kenapa? Nah, nitrogliserin ini itu diberikan 3 kali, kakak, aturan mainnya ya, diberikan 3 kali dengan jarak 5 menit sekali. Contohnya semisal dia itu nyeri dadanya di jam 15.00.
kita berikan nitrogliserin. Habis itu kita evaluasi 5 menit kemudian. Tanyakan, Pak, masih nyeri, masih suster, maka masukkan kembali nitrogliserinnya. Kemudian jarak 5 menit lagi, evaluasi lagi. Masih nyeri Bapak? Masih. Berikan nitrogliserin yang terakhir. Setelah itu kita evaluasi kembali. Jika pemberian nitrogliserin yang terakhir ini masih terasa nyeri, maka teman-teman diperbolehkan untuk memberikan morfin. Morfin itu jaraknya berapa lama antar satu morfin ke morfin yang lainnya? Berapa sampai berapa menit? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 10 sampai 30 menit. Biasanya sering pam kok, Nurse. Iya, teorinya, Bu. Teorinya kalau morfin diberikan setiap 10 sampai 30 menit. Tidak boleh terlalu dekat. Kenapa? Karena bisa mendepresi pusat pernafasan. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ingat-ingat ya, SKA, infark miokard atau sindrom koroner akut, itu tata laksana nyerinya. Kalau ditanya prioritas, maka berikan nitrogliserin dulu selama 3 kali, baru morfin. Morfin itu tata laksana yang tepat, gitu ya. Patokannya nitrogliserin sama morfin saja. Kalau semisal pertanyaannya tindakan yang tepat untuk mengatasi nyeri yang terjadi, ya langsung pilih morfin. Tapi kalau semisal ditanya tindakan yang harus dilakukan, tidak ada embel-embel tepat ataupun yang lainnya, ya kita mikirnya kalau semisal ketemu pasien seperti ini ya, kasihin sesuai dengan protapnya saja, yaitu nitrogliserin pemberiannya 3 kali dengan jarak 5 menit, baru lanjut pemberian morfin dengan jarak antar pemberian yaitu 10 sampai 30 menit, seperti itu. Tapi kalau semisal nitrogliserin sudah selesai Kak di pemberian kedua udah nggak nyeri ya sudah stop, nggak usah dikasih lagi, tinggal dievaluasi saja kondisinya dan TTP-nya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, seorang ibu hamil dibawa ke ruang unit gawat darurat, pasien mengalami sumbatan jalan nafas total. Hasil pengkajian didapatkan pasien kesulitan bicara dan memegangi lehernya. Manakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Hmm, nggih. Ayo, gimana? Ayo, apa ya? Jawabannya, karena ini ibu hamil, logikanya ibu hamil itu perutnya ada isinya. Kalau perutnya ada isinya ya jangan diteken. Maka yang digunakan adalah chest thrust. Ini sesuai teori menggunakan chest thrust. Tapi kalau tidak ada pilihannya chest thrust, Kak, yang lainnya itu pilihannya menekan perut. Ya cari yang nggak menekan perut atau bisa gunakan back blow. Kalau teorinya pakai cestras ibu hamil itu Kak ya. Kalau semisal dia cestras ini pilihannya tidak ada, maka ya sudah cari yang tidak menekan perut. Pada intinya seperti itu. Karena ibunya kan lagi hamil. Nah terus kalau semisal pasien dewasa seperti kita, kondisinya sadar, tidak hamil, itu berarti bisa menggunakan abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Mereka berdua ini sama ya, cuma nama lainnya saja ya. Penekanannya di mana? Di daerah dekat ulu hati seperti ini kita hentakkan ke arah ke belakang dengan tujuan untuk mengeluarkan sumbatan yang terjadi. Kemudian di sini
Ada back blow, ya ini back blow atau back slap dan chest thrust untuk anak-anak. Nah, kalau chest thrust untuk yang bayi di bawah 1 tahun tuh boleh diperlakukan seperti ini ya, posisinya dia itu terlentang, terus kita tekan kayak pijat jantung gitu, atau kita back blow posisinya agak kita kita balikkan gitu. Berapa kali? Nah, ini kemarin Kak, aku ketemu soal Kak di mana ya? Ya Allah, aku kerjain soal di mana ya? Ada pertanyaan, berapa kali pemukulan apa sih namanya back blow-nya atau back slap-nya? Jadi totalnya tuh 5 kali Kak ya. Puk, 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 puk 5 kali. Chest thrust pun sama. Jadi sekali itu tuh langsung 5 kali. Ada yang ditanya berapa kali? 5 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Jawabannya itu 5 kali ya. Kemudian kalau semisal anaknya itu sudah bisa berdiri, Kak, apakah chest thrust-nya akan bentuknya seperti ini? Tidak. Kalau anaknya sudah bisa berdiri, kita penolong itu posisinya setengah berdiri ya. Terus anaknya itu diposisikan berdiri seperti biasa, terus kita lakukan chest thrust seperti wanita hamil seperti ini. Gitu. Terus kalau misal pasiennya tidak sadar, Kak, kalau pasiennya tidak sadar gimana? Belum ya, nggak ada di sini. Kalau pasiennya tidak sadar gimana? Semua kalau pasiennya tidak sadar, baik anak-anak, dewasa, kemudian ibu hamil, konsepnya adalah kita lakukan RGP gitu. Jadi yang membedakan tuh cuma ketika sadar saja. Kalau ketika sadar, oh oke. Nah, untuk back slap atau back blow itu di bawah 1 tahun, Kak. Satu ya ini satu. Di bawah 1 tahun. Kalau chest thrust pada anak-anak, chest thrust itu di atas 1 tahun. Yang penting posisinya dia udah bisa berdiri gitu aja. Itu chest thrust. Gitu ya. Itu teori yang saya dapatkan seperti itu. Terus tadi kalau semisal pasiennya nggak sadar ya RGP. Nggak peduli dewasa, anak-anak, hamil atau enggak, itu RGP semuanya pada saat tidak sadar. Kecuali kalau semisal posisinya ini apa sih namanya sadar, baru beda tata laksana. Tadi sumbatan yang parsial sudah ya, yang gargling, snoring, stridor sudah, yang ini sumbatan total juga sudah. Oke, airway clear ya masalahnya. Kita lanjut, apa sih ini? GCS. Seorang laki-laki 34 tahun diantar ke UGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian rangsang nyeri, fleksi abnormal lengan, tidak membuka mata, dan menggumam. Berapa GCS-nya? Monggo. Yuk, kira-kira yang mana yuk jawabannya? C. C. Yakin. Yakin. E. Yakin. Kalau semisal yakin nggak usah ragu Kak. Yakin lah, jangan pindah jawaban ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Ternodai. Fleksi abnormal lengan, tidak membuka mata, dan menggumam. Kita lihat, GCS ini krusial sekali ya. Jawabannya adalah C. Tadi apa aja tadi?
Fleksi abnormal lengan, tidak membuka mata sama menggumam. Oke, fleksi abnormal lengan. Berarti ini tidak membuka mata dan menggumam. Berarti E-nya. Satu, V-nya. Dua, M-nya M-nya tiga. Gitu. Oke, nah di sini izin saya review lagi Kak ya. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk belajar GDS, karena ini juga di kerjaan juga kepake banget. Untuk mata, buka mata spontan itu 4, kalau dipanggil dengan perintah itu 3, kalau rangsang nyeri itu 2, kalau tidak ada respon itu nilainya 1. Kalau respon verbal, kalau semisal dia ini berorientasi baik dan bercakap-cakap, nilainya 5. Bingung ya, bingung itu nggak tahu dia mau ngomong apa. 4, kata-kata tidak sesuai atau tidak tepat itu 3. Terus nggak keluar suara tapi cuma keluar dengungan suara kayak itu namanya menggumam atau mengerang itu 2. Tidak ada respon itu 1. Kemudian untuk motoriknya mengikuti perintah itu 6. Melokalisir nyeri atau melindungi daerah nyeri, semisal tangannya itu habis kamu cubit terus kamu tangannya ngusap-ngusap yang tempat habis dicubit tadi. Itu masuknya di melindungi daerah nyeri nilainya 5. Kemudian menarik diri terhadap nyeri itu atau fleksi normal nilainya 4. Fleksi abnormal atau dekortikasi nilainya 3. Ekstensi abnormal atau deserebrasi nilainya 2. Kalau tidak ada gerakan atau tidak ada respon nilainya 1. Oke. Ingat-ingat lagi ya kalau GCS. Terus nanti kalau misalnya ditanyain ini tingkat kesadarannya apa? Triknya adalah eh, hitung berapa jumlahnya baru nanti dikonvert ke kualitatifnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Seorang laki-laki 65 tahun dirawat di ruang ICU dengan pneumonia. Saat perawat melakukan monitoring, tiba-tiba pasien mengalami henti nafas. Perawat segera melakukan pengkajian respon awal, namun pasien tidak memberikan respon. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Kayaknya aku salah deh di sini. Aku baru ingat jawabannya apa, tapi nggak apa-apa. Nanti direvisi. Ayo, apakah perawat segera melakukan pengkajian respon awal, namun pasien tidak memberikan respon? Apa yuk? Di ICU. Di ICU. Apa ayo? Ayo. Kak, kalau ada ICU tuh pakai kode biru nggak, Kak? Pakai nggak? Jawabannya adalah harusnya ya, harusnya saya kalau nggak memberikan respon, betul, cek nadi dulu ya. Ini aku jawabannya melakukan kompresi dada. Harusnya cek nadi, memeriksa nadi korban dulu. Ini tadi kan saat perawat melakukan monitoring tiba-tiba pasien mengalami henti nafas. Perawat segera melakukan pengkajian respon awal, namun tidak ada respon. Harusnya jawabannya A. Ini nanti tak revisi dulu ya. Jadi nggak boleh kompresi dada dulu, aku lupa. Harusnya cek nadi dulu, baru kompresi dada. Kenapa nggak perlu mengaktifkan kode biru? Soalnya di ruangan khusus, contohnya ICU, IGD, ICCU itu tidak perlu kode biru lagi karena memang sudah ada tim resusitasinya. Seperti itu. Jawabannya ini B, Kak ya. Cek nadi, jadi konsepnya itu adalah DRSCAB. DRSCAB. D-nya itu danger. Danger itu adalah cek aman penolong, aman lingkungan, aman pasien, baru cek respon.
respon. Nah, cek respon itu kita panggil namanya Pak, Bu, sambil kita tepuk tepuk bahunya. Setelah itu baru aktifkan sistem emergency. Ya, sistem emergency. Ini kalau di rumah sakit biasanya di ruang-ruangan biasa saja. Tapi kalau di ruangan khusus ICU, ICCU, IGD itu enggak perlu. Kemudian C itu dua. Kalau semisal kita konsepnya itu adalah apa sih namanya? Sesuai SOP ya, cek nadi dulu, baru RJP. Tapi ini pertanyaannya tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat gitu ya. Selanjutnya yang tepat berarti periksa nadi korban dulu. Kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas baru RJP. Kalau semisal sudah ada nadi, sudah ada nafas baru buka jalan nafas ya, buka jalan nafas. Buka jalan nafas, kalau semisal tidak ada sumbatan, baru kita berikan bantuan nafas. Bantuan nafasnya itu setiap 10 kali dalam 1 menit. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi aku jawabannya itu RJP. Aku lupa, ini di optionnya ada memeriksa nadi korban. Jawabannya ya periksa nadi korban terlebih dahulu, baru kompresi dada, terus baru cek airway-nya, terus berikan bantuan nafas 10 kali per menit. Jawabannya A ya, nanti tak revisi. Nomor 5. Oke, ini ya, aku jawabannya B soal. Gitu ya Kak ya, konsepnya DRSCAB. Dibolak-balik soalnya kayak gimana pun, pokoknya pahami konsep DRSCAB tadi, letaknya di mana dia berhentinya, ya selanjutnya itu sesuai dengan soalnya mintanya apa, gitu ya. Nah, ini seorang perawat sedang menolong karyawan yang sedang pingsan di toilet. Perawat melakukan cek nadi korotis ternyata tidak teraba. Kemudian perawat langsung melaksanakan CPR selama 5 siklus. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Ayo, ayo apa jawabannya? Ayo, yang apa jawabannya yuk? Jawabannya, karena ini sudah melakukan CPR-nya selama 5 siklus, maka harus dievaluasi nadi karotisnya. Evaluasi nadi karotis, kalau semisal nadi karotisnya masih belum ada, ya CPR lagi. Kalau semisal sudah ada, baru kita cek airway-nya, baru breathing-nya. Tadi breathing-nya diberikan setiap 6 detik sekali atau 10 kali dalam 1 menit. Gitu ya. DRSCAB. Lanjut, ini terkait letak infak. Kata kuncinya saja, dia ini ada ST elevasi bagian posterior. Berarti di mana? Kalau ini menghafalkan Kak ya. Dan ini tuh tiap tahun biasanya keluar di EKG. Ditanyain, ini kalau di inferior itu letaknya di mana? Lateral di mana? Posterior di mana? Anterior di mana? Gitu. Kalau posterior di mana Kak? Ayo jawabannya mana?
Yuk, ayo, ayo, ayo. Yang lain mana? Jawabannya posterior adalah V7, V9. Nah, ini tabelnya, Kak ya. Aku minta tolong sekali dihafalkan. Karena tiap tahun hampir saya menemui, oh kok tiap tahun, tiap gelombang hampir saya menemui soal yang seperti ini ya. V1, V4 itu anterior, V5, V6, 1 AVL itu lateral, 2, 3 AVF itu inferior, V7, V9 itu posterior, dan yang terakhir untuk ventrikel kanan itu V3R, V4R. Kadang-kadang di soal itu cuma dimunculkan, kalau semisal lokasi ST elevasinya V1, V2, ya berarti masih include di anterior. Oh, dia itu hanya ada di, apa sih namanya, V5, V6 saja ya, lateral. Nah, dihafalkan saja V1, V4 anterior, V5, V6, 1 AVL lateral, 2, 3 AVF inferior, V7, V9 posterior, V3R, V4R ventrikel kan. Sudah selesai. Tolong ya, PR dari aku tolong dihafalkan terkait lokasi iskemik atau infak ini. Kita lanjut ya, Kak. Sekarang ke trauma torak. Seorang perempuan 37 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pengkajian pasiennya berespon terhadap nyeri, tampak dyspnea, pengembangan dada tidak simetris, terdengar sucking chest sound saat inspirasi, luka terbuka di dada kanan, tekanan darahnya 90/70, nadi 110, nafasnya 34, BCS-nya 12. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Yuk, jawabannya yang mana? E. Sucking chest sound itu ada suara menghisap. Untuk suaranya. Berarti apa? Sucking chest sound. Sucking chest sound. Berarti diapain? Yes. Jawabannya adalah kasa 3 sih. Kasa 3 sisi, karena ini pasiennya mengalami open pneumotorak alias pada apa sih namanya toraknya ini ada lubang sehingga udara itu bisa masuk ke dalam paru-paru dan menimbulkan suara hisapan. Namanya sucking chest sound atau eh, apa sih namanya pneumotorak, open pneumotorak. Nah, apa yang dilakukan? Kita lakukan kasa 3 sisi. Tujuannya kasa 3 sisi ini adalah untuk menutup agar udara yang luar tidak masuk ke dalam paru-paru. Mumpung lagi di sini, saya jelaskan sekalian teman-temannya ya, biar nggak cuma open pneumotorak aja ya. Sebentar. Kadar. Rangkuman kadar. Loh, kok. Sebentar Kak ya. Wait, 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 wait. Kadar, kadar. Ini ya kakak ya, traumotorak itu ada tension pneumotorak, ada open pneumotorak, ada masif, ada fail chest, dan ada tamponade jantung. Ya, tension pneumotorak adalah diakibatkan adanya kebocoran udara dari paru atau melalui dinding torak juga. Nah, di sini tanda gejala tension pneumotorak yang paling khas adalah adanya deviasi trakea dan hilangnya suara nafas di salah satu lapang paru. Jadi kalau untuk gejala sesak nafas, takikardi, nyeri dada itu hampir semuanya pada pasien-pasien traumatorak itu muncul. Yang membedakan adalah untuk tension pneumotorak itu adanya deviasi trakea. Deviasi trakea itu ini loh Kak.
trakeanya itu miring, ya. Dan hanya suara nafas di salah satu lapang paru. Kenapa ya? Karena paru-parunya mengecil. Itu adalah tanda gejala dari tension pneumotoraks. Kalau terjadi tension pneumotoraks, apa yang dilakukan? Yaitu dilakukan needle decompression pada interkosta 4 dan 5 bagian anterior ke garis aksila untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam paru-paru sehingga paru-parunya di sini, oh sorry kok paru-paru di rongga torak sehingga paru-parunya ini bisa balik lagi ke posisi yang besar seperti itu, tidak mengecil. Ini kan mengecil gara-gara adanya banyak tekanan-tekanan yang di sini ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut, itu tensi pneumotorak itu deviasi TA sama hilangnya apa sih namanya suara nafas. Kemudian ada open pneumotorak. Kalau open pneumotorak itu ada luka terbuka pada dinding dada, di mana ini yang paling khas adalah adanya suara yang masuk ke dalam luka dan mengeluarkan suara hisapan seperti suara orang bersiul atau disebut dengan sucking chest sound. Tata laksananya, karena memang ada luka terbuka, ya sudah pasti kita tutup menggunakan kasa secara menyeluruh atau bahasa kerennya sekarang yaitu occlusive dressing atau pilihan yang kalau masih ikut yang bahasa zaman dahulu itu kasa 3 sisi. Gitu ya. Kemudian masif hematotorak itu namanya ada, oh sorry kok hemato. Masif hemotorak itu berarti ada perdarahan. Nah, perdarahannya itu akumulasinya kurang dari 1.500 mili, di mana biasanya diakibatkan oleh trauma tumpul. Oke. Kemudian gejala yang muncul ya antara kanan dan kiri itu ekspansinya tidak simetris. Kalau kayak gitu sudah biasa. Ini nih yang tak kasih tahu yang berbeda dari yang lainnya. Kalau masih hemotorak itu yang paling berbeda adalah adanya perkusi redup atau dullness pada sisi yang sakit. Kenapa? Karena terisi cairan, makanya perkusinya dullness dan ada tanda gejala klinis shock. Ya kenapa ya? Orang perdarahan pasti tanda-tanda shock itu ada semuanya. Nah, pertanyaan saya, tanda gejala shock yang paling mudah dikenali itu apa aja, Kak? Ada 4. Satu, satu, apa? Tanda gejala shock yang paling mudah dikenali satu, tanpa harus ngecek tensi dan lain-lain. Apa satu? Penurunan penurunan kesadaran. Dua, dua, akral dingin. Tiga, sianosis. Empat, Tapi taki tadi takikardi dengan pulsasinya yang lemah. Itu ya 4 tanda gejala klinis shock yang mudah dikenali tanpa harus melakukan pengecekan tensi dan lain-lain. Kalau kita secara kasat mata langsung lihat, oh pasiennya penurunan kesadaran, akalnya dingin, sianosis, nadinya itu bisa bradikardi, bisa takikardi. Berarti kita curiga ini arahnya mengarah ke shock. Ya, kayak gitu. Kalau sudah mengarah ke shock ya sudah pasti tata laksananya resusitasi resusitasi cairan. Oke. Kemudian ada yang namanya flail chest. Nah, flail chest itu adanya patah tulang rusuk gitu ya. Patah tulang rusuk di mana ini tuh patahannya tidak menimbulkan luka yang terbuka tidak, tapi bentuknya itu kayak memar gitu, Kak. Warnanya kebiru-biruan eh, di rongga torak, di sela iga. Nah, flail chest ini tanda gejala yang paling gampang ditebak adalah dia itu nyerinya itu nyeri banget. Terus ada memar pada bagian dada. Selain itu, satu lagi antara kanan kiri ketika nafas itu berbeda ya. Jadi gerakan paradok antara kanan dan kiri itu tidak sama. Itu tanda gejala dari frail chest. Nah, kalau frail chest apa yang dilakukan? Karena di sini tidak ada luka terbuka, karena adanya patah tulang rusuk saja, maka kita berikan oksigenasi yang adekuat plus manajemen anti nyeri. Yaitu tata laksana untuk frail chest. Kemudian kita lanjut ke tamponit jantung. Tamponit jantung itu apa? Tamponit jantung itu adalah di sini kondisi serius akibat adanya akumulasi cairan yang berlebih pada ruangan perikardial.
Penyebabnya ada banyak, bisa gara-gara kanker, TB, ada infeksi, trauma, penyakit aorta, inflamasi sistemik, ataupun gagal ginjal itu juga bisa menyebabkan tamponade jantung. Nah, tanda gejala dari tamponade jantung itu ada tiga macam, disebut triaspek, di mana yang pertama adalah tekanan darahnya rendah, kemudian bunyi jantungnya terendam, alias kita tuh mendengarnya bunyi jantungnya kayak jauh gitu, dan vena leher mengalami pembengkakan. Itu triaspek. Kalau semisal terjadi tamponade jantung, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Kak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kenapa tidak terus ya? Ini yang healthy atau yang sehat itu posisinya seperti ini, kondisi jantungnya, ya. Tapi kalau pada pasien-pasien dengan tamponade itu jadi banyak cairan di ruangan perikardialnya atau yang melapisi jantungnya, sehingga jantungnya jadi tamponade jantung. Apa yang dilakukan teman-teman? Perikardiosintesis. Oh, di sini enggak ada. Kardiosintesis. Perikardiosintesis ya, ini tata laksananya tadi di depan sini. Harusnya tak tulis ya. Lupa. Tamponade jantung itu melakukannya adalah perikardiosintesis, pleural chest itu pemberian oksigen dan kolaborasi analgetik, masif hematotorak itu pemberian oksigen, habis itu pasang chest tube ya, atau apa? Chest tube itu apa? W, W, WSD. SD. Kemudian open pneumotorax itu occlusive dressing, terus habis itu juga chest tube juga. Tension juga sama. Yang pertama needle decompression, baru chest tube. Gitu. Aku minta maaf yo. Zoom yang Kak, mohon tadi. izin diulang lagi Kak. Tadi mau saya screenshot Kak. Oh, oke siap. Bentar, Kak. Tak masukin lagi ya. Wait ya. Kadar. Bentar. Bocilnya marah-marah. Bentar ya. Rangkuman kadar terbaru ini. Oh iya, benar. Bentar ya, Kak. Ini tah, yang ini tah, Kak. Belum muncul Kak, masih loading. Oh, Bukan nggih. yang tadi Tunggu tata dulu. laksana tadi Kak, yang trauma. Nah, oke. Sudah Kak, terima kasih. Oke, siap. Lanjut ya. Nomor 9. Ini tata laksana hipoglikemi. Monggo. Seorang perempuan dibawa ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran. Saat dilakukan pemeriksaan GDS 40, TD-nya 110/70, HDR 96, RR 27, T-nya 372. Setelah melakukan survei primer, perawat memasang oksigen menggunakan nasal kanul 4 liter per menit. Apakah tindakan selanjutnya? Ya, apa ya? Ini pasiennya sadar atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau nggak sadar berarti, kalau nggak sadar berarti, eh, pasang bolus rektus 40% harus. oke, betul.
Gini Kak ya, mengingatkan saja, kalau semisal kita ketemu pasien dengan kondisinya hipoglikemi seperti ini, satu hal yang perlu Kakak cek adalah pasiennya sadar atau enggak. Karena itu menentukan tata laksana kita. Kalau memang pasiennya ini enggak sadar, ya berarti dia nggak bisa minum secara per oral. Tapi kalau semisal pasiennya sadar, berarti bisa minum per oral, gitu ya, konsepnya gitu. Nah, di sini kelihatan nggak ya? Nah, ini Kak. Ini logaritma hipoglikemianya ya, sadar itu berikan larutan glukosa murni 20 sampai 30 gram. Kemudian intinya intinya minum manis ya, intinya minum manis. Kalau pasiennya sadar intinya minum manis, dicek gula darahnya setiap 1 sampai 2 jam. Kalau nggak sadar itu langsung pasang IV line, terus bolus dextrose 40% sebanyak 50 cc atau 2 flakon. Terus infusannya, semisal awalnya infusannya itu NaCl atau RL, maka gantiin pakai dextrose 10% setiap 6 jam atau 6 jam per kolek. Ya. Kemudian cek gula darahnya setiap setengah jam sekali. Kalau belum sadar, maka tetap kita cek gula darahnya, terus ulangi pemberian dextrose-nya. Kalau belum sadar lagi sama, ulangi lagi dextrose-nya tadi, terus cek gula darah lagi. Kalau masih belum sadar dan gula darahnya sudah di atas 200, itu kita harus berhenti. Nggak boleh kasih dextrose injeksi lagi, maka kita evaluasi. Kira-kira nggak sadarnya gara-gara apa, dan kita berikan obatnya, yaitu bisa pakai hidrokortison, ataupun juga bisa pakai dexamethasone plus mannitol, gitu ya. Tapi nggak sampai sejauh ini sih Kak. Kalau untuk soal gadar, paling ditanya tata laksana awal pasien hipoglikemi. Sadar atau enggak? Kalau sadar ya minum manis, kalau enggak sadar ya bolus dextrose 50 cc atau 2 flakon 40%. Gitu ya. Gampang. Lanjut nomor 10. Ini terkait tindakan prioritas. Pasiennya ini kenapa, terus harus diapain? Monggo. Jawabannya apa? Sang nek B. Pasang nekolar. Alasannya apa? Nekolar. kolar Kak. Kenapa kok dikasih nekolar? Alasannya apa? Jejas pada leher. Betul, good. Jawabannya adalah dia ini ada jejas pada leher ya. Mana kok? Ya, ada jejas pada leher. Kemudian ada rhinorrhea, otorea itu adalah tanda gejala dari faktor Brasis cranii. Maka harus dilakukan tata laksana untuk lehernya. Sik. Ini masih masih Zoom, Bu. Ini teman-temannya ada yang belum. Nah, di sini ini adalah protap untuk airway, itu di mana airway itu nggak cuma fokus di jalan nafasnya saja, tapi juga harus imobilisasi cervical spinal. Kenapa? Pada daerah cervical spinal itu banyak saraf-saraf yang mengatur pusat pernafasan, pusat untuk mengatur jantung itu di situ semuanya. Kalau sampai di situ ada mengalami kerusakan, nanti itu repot lah urusannya, bahkan sampai bisa mengakibatkan kematian. Nah, di sini apa yang dilakukan? Kalau semisal kita ketemu pasiennya seperti itu di lapangan, tindakan yang pertama kali dilakukan adalah fiksasi cervical spinalnya terlebih dahulu. Dengan apa? Manual boleh. Manual itu kita himpit pakai lengan bawah kita, kanan kiri, ataupun bisa menggunakan neck collar, ya, menggunakan neck collar. Salah, salah link. Sebentar Kak, ini kayaknya temennya salah link nih Kak. Menggunakan neck collar. Hmm. Kemudian yang ini Bu. Kemudian kita baru nilai obstruksi jalan nafasnya. Apakah gargling, snoring, ataukah crowing. Kalau gargling di suction, snoring pakai OPA, NPA. Crowing, ETT, needle, krikotiroidotomy. Kemudian setelah kita tangani sesuai dengan obstruksi airway-nya, maka pasanglah LSB atau long spine board dan
head immobilizer gitu. Itu protapnya di airway dan imobilisasi cervical spinal. Kalau ditanya pada kondisi seperti ini nih, tindakan yang paling prioritas, misal di sini tak tambahkan dia ada gargling. Pertanyaannya tindakan prioritas. Tindakan prioritas itu yang dilakukan pertama kali, berarti jangan suction. Apa? Ya pasang neck collar gitu. Atau kalau semisal di luar luar rumah sakit ya, lock lock roll. Kalau semisal dia ini pertanyaannya adalah tindakan yang tepat dengan kondisi dia ada trauma, kemudian ada gargling, maka tangani garglingnya gitu. Dengan apa? Dengan suction. Tapi kalau ada gargling, ada tanda-tanda yang lainnya juga, tapi pertanyaannya adalah prioritas, maka itu pertanyaannya mengarah ke apa sih yang harus kamu lakukan pertama kali ketika ketemu pasien yang seperti ini? Oh, kita lakukan pemasangan neck collar terlebih dahulu, sesuai dengan SOP yang ada. Gitu ya. Jadi, hati-hati dengan pertanyaan yang dimunculkan. Teorinya paham, tapi kalau analisa pertanyaannya salah, ya nanti pasti jawabannya salah. Kita lanjut nomor Kak, 11. Kak Cita, itu tadi katanya tindakan prioritas, berarti tindakan yang tepat. Kalau untuk jawabannya untuk dissection, tindakan Oh, apa tadi, Kak? bukan sayang. Gini, Kak. Tindakan prioritas itu, ya, aku tak nyoret-nyoret ya. Tindakan prioritas itu tindakan pertama kali. Pertama kali, jawabannya kalau semisal ini tak kasih gargling gini ya, gargling, maka jawabannya tetap pasang neck collar. Karena sesuai dengan SOP, kalau kita ketemu pasien dengan trauma, itu pasang neck collar dulu, baru kaji hambatan pada jalan nafasnya apa. Tapi kalau pertanyaan yang dimunculkan adalah tindakan yang tepat atau utama, maka carilah tindakan yang bisa menyelesaikan masalah. Masalahnya nih apa? Masalahnya adalah adanya penumpukan cairan pada rongga mulut. Maka kalau di luar RS, pakainya lokrol, karena nggak ada alatnya. Tapi kalau di dalam RS, pakai suction. Gitu. Gimana, Kak? Ini yang menyelesaikan masalah. Gitu. Oke, Gimana? next, Kak. Oke, good. Lanjut ya. Nomor 11. Seorang laki-laki umur 67 tahun masuk ke UGD akibat kecelakaan lalu lintas. Menurut pengantar, pasien ditemukan terbaring di pinggir jalan dalam kondisi tidak sadar. Hasil pemeriksaan terdapat fraktur pada bagian wajah, ada perdarahan minor pada dahi, tensinya 100/60. Implementasi keperawatan prioritasnya apa kira-kira? Monggo. Apa yo? Jauh trust. Kenapa kakak? Karena di sini pasien trauma. Oke, ada jawaban lain? Nah, di sini kata kuncinya adalah dia itu ada fraktur pada bagian wajah, terus ada perdarahan juga minor pada dahi. Kalau semisal tidak disebutkan di situ, tidak ada jejas kok Kak, nggak disebutin di soalnya. Meskipun tidak ada kata-kata jejas, tapi kalau ada trauma ataupun cedera pada bagian klavikula ke atas, klavikula itu tulang sabun ke atas, leher ke atas, maka itu kita curigai trauma pada servikal. Maka kalau ketemu pasien yang kayak gitu, buka jalan nafasnya itu adalah menggunakan jautras. Teknik membuka jalan nafas. Kalau ada trauma, pakainya jautras. Kalau tidak ada trauma, detil, chin lift. Ya,
Tadi trauma itu bisa disebutkan di kasus dalam berupa ada jejas atau tidak, ataupun bisa juga cuma dibilang kalau ini ada fraktur pada bagian mana. Kak, cuma dibilang frakturnya pada bagian hidung saja. Apakah itu bisa disebutkan kalau itu dia kita curigai mengalami cedera pada cervical spinalnya? Iya, Bisa. gitu. Karena memang kalau semisal ada yang luka pada bagian leher ke atas, itu kita curigai bahwa cervical spinalnya juga kemungkinan bisa saja terganggu. Makanya kita jaga-jaga daripada nanti kita bukanya pakai apa head chin lift meskipun ada trauma, walah orang hidungnya doang yang patah, nggak mungkin yang lainnya patah. Pas waktu kita buka malah perburukan kondisinya gara-gara kita salah buka jalan nafasnya ya. Jadi hati-hati. Pokoknya kata kuncinya ada luka ataupun jejas dari klavikula ke atas itu sudah bisa dipastikan pasiennya mengalami trauma pada cervical spinal. Oke, lanjut 12. Ini penentuan diagnosa, monggo. Seorang perempuan usia 45 tahun dibawa keluarga ke UGD karena tidak sadarkan diri. Pada pelvis ditemukan kliennya tidak sadar. Habis itu tekanan darahnya 180/110, nadinya 58, nafasnya 26, suhu 378, GCS-nya E2V2M3. Masalah keperawatan utama pada kasus ini apa ya kira-kira? A. Tanda gejalanya mana? Alhamdulillah ya Allah. Tanda gejalanya di mana di sini pasien tidak sadarkan diri, habis itu GCS-nya 7. Penurunan GCS. Penurunan GCS, oke. Ada yang lain? Bradikardi. Bradikardi, good. Oke, jawabannya adalah tetet. Ya, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Apakah itu? Diagnosa ini adalah diagnosa pengganti dari gangguan perfusi jaringan cerebral, di mana ini adalah terganggu di bagian kompensasi di dalam intrakranialnya. Nih, Kak, di otak itu komposisinya adalah CSS sama massa otak. Kalau semisal ada terjadinya trauma, misal jatuh, atau mungkin stroke, itu kan pembuluh darahnya yang awalnya nggak pecah jadi pecah. Akhirnya apa? Akhirnya dia ini menambah menambah massa yang ada di dalam otak, volume massa yang ada di dalam otak. Yang awalnya cuma massa jaringan otak saja plus CSS, cairan cerebrospinal, ya sudah tidak ada, Kak. Ditambah lagi ada darah, otomatis apa? Empet-empetan. Empet-empetan itu bahasa kerennya apa ya? Desek-desekan atau berdesak-desaan. Kalau terjadi berdesak-desaan, akhirnya meningkatlah si TIK. TIK meningkat, apa gejalanya? Ada papil edem, muntah proyektil, nyeri kepala hebat. Itu akibat adanya peningkatan TIK. Nah, kalau di sini peningkatan TIK kok di sini kata-katanya penurunan kapasitas adaptif? Iya, kapasitasnya itu menurun dikarenakan adanya peningkatan TIK secara terus-menerus. Ya. Nah, tanda gejalanya itu sakit kepala tadi, terus tekanan darahnya meningkat, bradikardi, pola nafas irreguler, kesadarannya turun, respon pupilnya melambat atau tidak sama, terus ada refleks neurologis. Teman-teman hafalkan saja gejala dan tanda mayornya. Untuk yang minornya mau dihafalkan monggo, enggak apa-apa. Tapi yang pasti untuk menentukan sebuah diagnosa, teman-teman harus bisa menentukan ini tuh masuknya mayornya berapa banyak ya. Terus kalau misal dibandingkan dengan diagnosa yang lain, lebih banyak yang mana yang masuk ke situ, terus lebih prioritas yang mana gitu ya. Nah, kalau semisal nanti ada soal yang sama seperti ini, seperti yang saya tampilkan, kemudian kok nggak ada pilihan penurunan kapasitas adaptif, Kak, adanya gangguan perfusi cerebral, gangguan perfusi jaringan cerebral, sama saja, itu mereka sama. Kalau yang satunya itu versi Nanda, namanya itu versi Nanda, kalau yang ini versi SDKI. Gitu ya. Terus kapan kita ambil ketidakefektifan bersihan jalan nafas? Ketidakefektifan bersihan jalan nafas itu diambil ketika adanya batuk berdahak yang yaitu bisa mengeluarkan dahaknya.
Kalau batuk berdahak doang, jangan sekali-kali ambil ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Tapi batuk berdahaknya itu dahaknya nggak iso keluar gitu loh Kak. Terus batuknya nggak efektif, ditambah lagi ada suara nafas rongki, itu baru bisa ambilin. Oh, pasiennya batuk berdahak, Kak. Ya, diagnosanya bersihan jalan nafas. Wah, tak sentil. Datanya cuma satu kok langsung ngambil bersihan jalan nafas. Nggak bisa. Gitu ya. Kemudian ketidakefektifan pola nafas atau pola nafas tidak efektif itu diambil kapan? Saat pasiennya mengalami dyspnea atau sesak nafas, terus ada cuping hidung positif, penggunaan otot bantu pernafasan, retraksi dinding dada, itu boleh ketidakefektifan pola nafas atau pola nafas tidak efektif. Terus penurunan curah jantung kapan diambil? Penurunan curah jantung itu biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan jantung, contohnya kardiomegali, atau mungkin ada gangguan pada katup jantung ataupun pada septum jantung yang mengakibatkan si jantung ini bekerjanya itu menurun. Menurunnya kerja jantung itu tidak hanya ditandai dengan hipotensi, tapi ada beberapa kasus yang tensinya itu naik. Terus apa Kak? Apa markanya yang bisa menguatkan kalau pasien itu mengalami gangguan pada curah jantungnya? Biasanya kalau saya lebih fokus melihat dari pemeriksaan penunjangnya. Kalau di situ disebutkan pemeriksaan penunjangnya ada foto ronsen yang CTR-nya itu lebih dari 50%, atau mungkin pasiennya itu dilakukan apa sih namanya echo yang hasil EF-nya atau ejection fraction-nya di bawah 50%, atau mungkin dicek EKG-nya kompleks QRS-nya melebar, itu teman-teman langsung ambil permasalahannya adalah penurunan curah jantung. Karena kenapa? Karena penurunan curah jantung, kelebihan volume cairan, intoleransi aktivitas itu tanda gejalanya mirip-mirip gitu. Tanda gejalanya mirip-mirip. Nah, kalau semisal ada pilihannya penurunan curah jantung sama kelebihan volume cairan, maka untuk memilih kelebihan volume cairan, teman-teman harus ada data yang menunjukkan bahwa ada peningkatan berat badan dalam waktu yang singkat. Kalau sama-sama edem, mereka berdua edem, dua-duanya bisa. Gagal jantung bisa edem, gagal ginjal juga bisa edem. Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan adalah kalau semisal kelebihan volume cairan itu tadi ada peningkatan berat badan dalam waktu yang singkat. Normalnya orang itu bisa naik berat badan sebulan mungkin sekilo 2 kilo. Tapi orang-orang dengan kelebihan volume cairan dalam beberapa hari, 2-3 hari itu bisa naik sampai 2-3 kilo akibat cairan yang terretensi. Seperti itu. Terus ada gangguan mobilitas fisik. Nah, ini biasanya disandingkan dengan intoleran. Gangguan mobilitas fisik itu sangat berbeda sekali dengan intoleransi aktivitas. Karena kenapa ya? Karena penyebabnya berbeda. Mobilitas fisik itu bermasalah pada alat gerak, terutama di kaki. Kalau intoleran itu masalahnya di jantung. Udah jauh beda. Tapi kadang-kadang beberapa orang yang belum paham ya salah milihnya. Ya, gangguan mobilitas fisik itu tanda gejalanya apa? Contohnya pasiennya fraktur, atrofi otot, kontraktur sendi, kemungkinan mungkin saja ada perubahan pada gaya berjalan, itu gangguan mobilitas fisik. Tapi kalau intoleransi aktivitas itu adalah permasalahannya di jantung, jantung tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk beraktivitas, akhirnya pasiennya aktivitas sedikit saja sudah merasa sesak nafas, merasa capek. Makanya tanda gejala dari intoleransi aktivitas itu adanya sesak dan lelah setelah beraktivitas, kemudian adanya apa sih namanya peningkatan TTV dalam kondisi istirahat. Contohnya dalam kondisi istirahat naik TTV-nya itu kayak gini nih, kita lagi nge-zoom, lagi nggak ngapa-ngapain sambil rebahan, tapi TTV-mu tuh tinggi, semisal tensinya 150, heart rate-nya naik, itu bisa mengarah ke intoleransi aktivitas, dan yang terakhir biasanya ditambahkan dengan data hasil EKG-nya menunjukkan ada aritmia. Itu si intoleransi aktivitas ya. Semakin sering teman-teman baca, semakin teman-teman akan mudah untuk menghafalkan dan bahkan bisa di luar kepala untuk tanda gejala mayor dan minor dari masing-masing diagnosa. So, jangan bosan-bosan untuk baca dan belajar. Ini jawabannya adalah A ya. Kita lanjut ya. Nars, mau tanya, Boleh. kalau untuk gangguan pertukaran gas, tanda gejalanya salah satunya AGD-nya yang bermasalah ya, Nars? Iya, jadi kan ada beberapa versi ya Kak ya. Aku sering menemukan juga soal yang dia ini ngeklaim kalau gangguan pertukaran gas, tapi nggak ada hasil AGD-nya.
Kalau menurut analisa saya ya, kalau teman-teman ada buku SDKI, coba dibuka itu di tanda mayornya. Di situ kan pasti ada pH naik turun, terus PaCO2-nya bisa naik turun, kemudian saturasinya, PaO2-nya. Berarti kan memang ada imbalance pada hasil analisa gas darah, baru bisa kita ambil, gitu kan. Kalau saya sendiri berpegang teguh, saya akan mengambil diagnosa gangguan pertukaran gas jika ada hasil AGD yang imbalance. Ada hasil AGD yang maksudnya itu tidak normal. Kalau semisal hasil AGD-nya normal semua, ayo hati-hati. Kadang teman-teman mahasiswa ini, kalau udah lihat, oh ada hasil AGD-nya, pasiennya sesek, nggak dilihat AGD-nya itu normal atau enggak. Kalau di situ pembuat soalnya usil, ah tak pasang AGD, ah tapi nilainya normal semua. Semisal pH-nya 7,4, HCO3-nya semisal normalnya 2226, tak pasang 23, PaCO2-nya tak pasang nilainya normal juga 37. Tapi teman-teman langsung, wah ini ada hasil AGD, sudah pasti gangguan pertukaran gas. Oh salah, nggak bisa kayak gitu. Syaratnya adalah hasil AGD yang imbalance. Intinya yang tidak seimbang, yang ada masalah di situ. Baru teman-teman boleh ambil gangguan pertukaran gas. Plus biasanya gangguan pertukaran gas itu ada suara nafas tambahan, bisa rongki, crackles, ataupun wheezing itu juga bisa mengarah ke sana. Edema pulmo. Jadi gini loh Bu, gangguan pertukaran gas itu logikanya, kita sekarang bayangkan ya, alveolus kita itu kayak anggur. Anggur itu kan permukaannya ya segitu ya, kecil-kecil. Di permukaan anggur itulah akan terjadi pertukaran pertukaran gas antara CO2 dan O2. Ketika ada edema pada pulmo ataupun ada sputum yang menumpuk, yang apa ya namanya, yang menyelimuti permukaan dari alveolus, otomatis proses pertukaran gasnya terganggu nggak? Ya terganggu karena lapang lapang apa sih namanya untuk pertukaran gasnya ini tadi terhambat gara-gara ada sputum yang menempel ataupun ada cairan yang berlebih di daerah sekitar situ. Tapi kalau semisal cuma di logika, oh ini pasiennya edema pulmo, langsung mengalami gangguan pertukaran gas, bisa, bisa. Cuma harus dibuktikan dengan adanya hasil analisa gas darah. Kayak gitu. Terus apalagi ya yang diagnosa pernafasan? Gangguan ventilasi spontan. Apa bedanya gangguan ventilasi spontan sama gangguan pertukaran gas? Kalau gangguan ventilasi spontan, itu dia pH-nya cenderung normal. Ya, dia ada hasil AGD-nya nggak, Kak? Ada, tapi pH-nya biasanya normal. Terus PaCO2-nya itu biasanya cenderung naik. Kalau gangguan pertukaran gas, itu PaCO2-nya ya kadang naik, kadang turun, suka-suka dia. Gitu. Ya, lanjut nomor 13, Kak. Ini pasien dengan asma udah dikasih aminofilin. Kira-kira tindakan keperawatan selanjutnya atau yang harus dilakukan apa? Ayo, apa yuk? Saya terapi dada. Ayo, asma lo yo. Asma lo ini. E. Berikan inhalasi. Aminofilin itu obat apa, Kak? Aminofilin itu obat apa, Kak? Obat yang ditripkan ke infus, Kak. Maksudnya fungsinya apa gitu, Kak? Fungsinya apa? Dia itu bronkodilator. Ini udah dikasih aminofilin injeksi, udah dikasih bronkodilator. Berarti selanjutnya apa? Ayo, apa yuk? Berarti airway-nya sudah dikasih. Terus selanjutnya apa? Breath, breathing-nya. Breathing-nya dikasih apa berarti? Oh, oksigen ya. Jadi jawabannya adalah memberikan oksigenasi. Tadi gini konsepnya. A, B, C.
Airway, breathing, circulation. Tadi masalahnya di airway-nya dia ada wheezing. Ditangani dengan aminofilin injeksi. Berarti kalau airway-nya sudah, lanjutkan sini, breathing-nya. Lihat saturasinya, 90. Pakai apa enaknya kira-kira, Kak? Oksigen. Iya, oksigennya apa maksudnya? Maskernya. 90 NRM. Ya, paling maksimal kita gunakan NRM. Gunakan mulai dari 10 liter per menit, titrasi sampai 15, tergantung dengan kondisinya. Kalau 10 liter aja dia sudah bisa naik sampai 100% atau minimal 95, ya wes di situ aja. Tapi kalau semisal dia 10 masih belum ngangkat, masih di 90 atau mungkin di 91, 92 ya, naikkan sampai dia itu target saturasinya di atas 95. Gitu ya. Yuk nomor 14 dibaca yuk. Yuk Kak dibaca, monggo. Ayo jawabannya apa yuk? Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayo jawaban yang mana? D. D. Alasannya apa? B. Karena meminum baygon. Meminum baygon. B. Ada yang jawab D. Ayo yang mana? D, kakak. Alasannya apa? Pernafasannya irregular dan ada cuping hidung positif. Oke. Ini menggunakan konsep airway breathing circulation. Pertanyaan saya, airway-nya ada masalah? Ada masalah nggak airway-nya di sini? Ti- Tidak. Nggak ono masalah. Kemudian kalau airway nggak ada masalah, kita lari ke breathing. Breathingnya ada masalah nggak? Ada. Dan Apa tuh? Sesak nafas, cuping hidung positif. Berarti permasalahannya di breathing, kita tangani breathingnya dulu. Dengan cara apa? Kok dengan cara apa? Berarti masalahnya apa? Kalau ada masalah di breathing, yaitu berarti pola nafas tidak efektif ya. Pakai kol-kola tidak efektif ya. Jawabannya adalah D. Karena nafasnya irreguler 36 kali, ini udah sesak banget ini, terus cuping hidungnya juga positif. Kenapa sih Kak orang sesak nafas itu cuping hidungnya positif? Kepikiran nggak? Kenapa ya? Kok bisa sih? Karena adanya upaya bernafas secara berlebihan. Kalau kita nafas biasa, nafasnya lagi nafas chill, santai, mana ada cuping hidung positif? Ya nggak ada, dia negatif. Tapi kalau semisal kita habis olahraga, lari nih, pasti itu hidungnya pasti kembang kempis, kembang kempis, kembang kempis. Nah itu namanya cuping hidung positif karena ada upaya nafas berlebih yang dilakukan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Gitu. Lanjut. Seorang laki-laki usia 45 tahun diantar ke UGD dengan ambulans setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien kado gelisah. Pada pengkajian ditemukan fraktur terbuka pada mid shaft femur kanan dan perdarahannya aktif. Tekanan darahnya 100/70, nadinya 115, akral teraba dingin, ada sianosis. Tindakan keperawatan yang harus segera diberikan pada pasien tersebut apa? Ayo.
C. Yakin? Yakin? Ayo lihatin kan. Tadi tadi wis tak kasih tahu loh tanda gejala shock ada 4 tadi. Ada nggak di sini pasiennya? Tanda gejalanya. Ayo lihatin. Ada Kak. Akral teraba dingin dan sianosis. Cianosis, yuk. Akral teraba dingin, masuk. Penurunan kesadaran, masuk. Apalagi yang belum masuk? Nadinya takikardi. Berarti ini mengarahnya ke resiko shock karena tanda gejala shocknya ini sudah muncul. Tanda gejala ke arah resiko shocknya sudah mulai muncul meskipun tensinya cuma 100/70 masih terlihat kayak normal ya Kak ya. Tapi tanda gejala shocknya sudah mulai muncul. Maka yang harus segera diberikan adalah resusitasi cairan untuk mengganti cairan yang hilang akibat perdarahan. Nah, terus kalau tindakan yang tepat apa dong, Kak? Kalau ini tindakan yang prioritas atau segeranya itu resusitasi cairan. Apa berarti? Tindakan tepatnya apa? Apa? Pasang IVFD. Duh, resusitasi cairan kan dipasang AVF intravena itu. Ayo apa dong berarti? Tindakan tepatnya. C, Kak. Bukan. Tuh, kok kebalik? Tuh. Jadi gini, kakak-kakakku semuanya, kalau semisal pasiennya ini perdarahan, fraktur terbuka, otomatis perdarahan, sampai mengalami penurunan kondisi klinis, tata laksana pertama kali kita fokuskan ke resusitasi cairan. Kakak-kakak jangan lupa, cairan itu jenisnya banyak. Ada koloid, ada kristaloid, ada bentuk darah. Nah, kalau semisal yang dilakukan pertama kali adalah resusitasi cairan, kristaloid apa koloid yang diberikan duluan? Koloid. Oh, lo. Kristaloid. RL. Dulu ya, kristaloid itu cairan-cairan yang partikelnya atau molekul-molekulnya itu kecil-kecil. Contohnya apa? RL, NaCl, asering, KN3B, dextrose itu kristaloid semuanya. Nah, itu yang diberikan pertama kali ketika kita menangani perdarahan akibat fraktur. Pasang langsung 1 liter kanan dan kiri, berarti 500-500. Line-nya 2 line, IV line-nya 2. Terus abis itu evaluasi, kira-kira tanda gejala yang dari 4 tadi masih ada enggak? Masih penurunan kesadaran enggak? Masih sianosis enggak? Akralnya masih dingin enggak? Terus nadinya gimana? Masih takikardia atau tidak? Jika tidak, maka sudah selesai di situ. Nanti kita berikan cairan rumatan. Tapi kalau semisal sudah diberikan cairan guyur 1 liter kok masih tanda gejalanya sama, maka tindakan yang tepat adalah kolaborasi pemberian produk dan produk darah. Iya. Kenapa? Karena darah ini molekulnya lebih besar dan bisa bertahan lebih lama pada vaskular. Kalau kristaloidnya nggak ngangkat, maka kita lanjutkan bisa ke koloid, bisa ke produk darah. Kalau posisinya perdarahan seperti ini, ya kita berikan produk darah. Kalau posisinya dia demam berdarah, kita kasih cairan kristaloid kok tetap rembes terus, pasiennya kok mengarah ke shock, maka naikkan ke koloid. Contohnya bisa pakai gelofusin, pakai albumin, terserah ya. Yang penting koloid yang di mana itu dia bisa bertahan lebih lama kisaran 6-8 jam di vaskular. Kalau kristaloid itu dia cepat masuk ke pembuluh darah, tapi dia cepat rembes juga karena molekulnya lebih kecil gitu ya. Jadi tindakan yang segera dilakukan atau prioritasnya ya resusitasi cairan. Cairan apa? Cairan kristaloid. Tapi kalau ditanya tindakan yang tepat, maka lakukan pemberian produk darah atau transfusi darah. Seperti itu. Ingat-ingat. Ya, evaluasi tanda-tanda shock, penurunan tingkat kesadaran, warna kulit pucat atau sianosis, pulsasi terlalu cepat ataupun terlalu tinggi. Oke. Lanjut nomor 16. Kira-kira pasien mana yang harus ditolong terlebih dahulu? Pertama, kedua, ketiga, kelima, atau keempat? Monggo dijawab. Ayo, yang mana yuk? Pertama A.
Alasannya apa, Kak? Karena ada masalah kardiovaskuler, yaitu nyeri dada, kiri menjalar ke leher dan lengan. Curiganya nanti pasiennya Jantung. jantung. CKD. Ya, enak. CKD. Bukan. Ayo apa ayo? Ayo, pasiennya kenapa kalau nyeri menjalar ke Miokard. lengan? Ya, Kardiomiokard. infak miokard atau SK. Stroke. Oke, jadi jawabannya adalah A, pertama. Ya, pasien yang pertama, yang itu yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan apa namanya? Pertolongan. Ya. Kenapa? Karena pasien ini mengalami sindrom koroner akut ya atau SKA, harus segera lakukan pertolongan jika tidak nanti bisa mengarah ke kematian. Gitu ya. Oke, yang lainnya ini masih bersifat kuning, 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 bukan merah. Lanjut, nomor 17. Ini terkait apa ini? Oh, hemokonsentrasi. Ayo, hemokonsentrasi ditunjukkan dengan hematokritnya 55%. Kira-kira apa tindakan kolaboratif utamanya? Pemberian cairan Apa? ditandai dengan gimana hasil dari pembekuan darahnya 55% atau hematokritnya 55%. Berarti ditandai pasien dengan dehidrasi. Betul. Ya, jadi ini pasiennya itu pasien dengan dehidrasi. Kenapa? Karena hematokritnya naik. Alhamdulillah ya Allah. Logikanya, pasien dengan dehidrasi itu kayak tadi es cendol. Es cendol itu kan ada isinya. Kalau pasien dehidrasi, cairannya yang hilang, cendolnya ketinggalan. Makanya harus dikasih cairan lagi biar cendolnya itu nggak pekat. Itu logikanya seperti itu. Kalau terjadi pasien-pasien dengan shock, pasien-pasien dengan kehilangan cairan yang berlebih, makanya resusitasi cairan harus segera masuk. Ya, selain untuk menyelamatkan volume sirkulasi darah, juga untuk mencegah agar tidak terjadi hemokonsentrasi itu tadi. Biasanya ditunjukkan dengan hematokritnya naik. Maka jawabannya adalah A, pemberian cairan. Kak, tapi di situ tuh nafasnya 32. Nafas 32 ini sebagai kompensasi terjadinya apa sih namanya? Masalah yang terjadi di sini nih. Ada hemokonsentrasi, pembesaran hati, itu kompensasi dari situ. Bukan permasalahan gara-gara dari nafasnya sendiri. Ya. 18 diagnosanya apa Kak? Monggo. Eh, ayo masalahnya yang mana yuk Kak? Apa yuk diagnosanya? C. Next. Ayo pertimbangkan lagi. Apakah Anda yakin milih itu? Apa yuk? D. Ayo, gangguan ventilasi spon spontan. Nah. Di sini pasiennya adalah gangguan ventilasi spontan, ditunjukkan pasiennya gelisah. Gelisah itu penurunan kesadaran enggak, Kak? Kak, Penurunan. pasien
apa namanya? Tingkat kesadarannya. Kalau gelisah, D, D, Delirium. delirium. Ya, pasiennya delirium. Terus ada menggunakan otot bantu pernafasan. pH-nya normal enggak? Normal. Tadi aku bilang kan, ventilasi spontan sama gangguan pertukaran gas itu bedanya adalah dari pH-nya. pH-nya itu cenderung ke arah normal. Kemudian di sini kalau teman-teman mau ngambil gangguan pertukaran gas, tidak dimunculkan data HCO3-nya loh. Ya, mereka itu kalau gangguan pertukaran gas itu paket komplit. Jadi tiga-tiganya harus include. Nah, ini cuma pH, PCO2, PCO2-nya 55 naik, sambil di cross check di objektifnya ya. Terus PaO2-nya turun. Ini normal PaO2 itu berapa? Normal PaO2 berapa? 80 sampai 80 sampai 100. Kemudian saturasinya juga turun. Ini habis ini AGD, Kak. Belakang ini terakhir penutupan. Maka diagnosanya adalah gangguan ventilasi spontan. Ya, gangguan ventilasi spontan itu disebabkan oleh penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernafas secara adekuat. Bisa gara-gara disebabkan oleh gangguan metabolisme ataupun juga disebabkan oleh kelelahan pada otot bantu pernafasan. Gitu ya. Ingat-ingat, gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan bedanya adalah di gangguan ventilasi spontan pH-nya cenderung normal dan biasanya tidak ada data yang menunjukkan adanya HCO3. HCO3-nya itu ditinggal. Tapi kalau gangguan pertukaran gas itu paket komplit tiga-tiganya biasanya include. Dan cenderung pH-nya itu bisa naik, bisa turun. Nih, AGD, monggo. Apa interpretasinya? Ayo apa yuk? Ini siapa kok minta bergabung ini? Hah? Kok kok tahu Lina? Nah, ini nomor siapa ini? Ayo apa Kak? Bu Endang itu dosen Kak. Bu Endang itu pintar banget. Es, ngeri Bu Endang. Kepala ruanganku. Karu Bu Endang ya Bu ya. Karu. Apa ini AGD-nya? Nah, caranya Kak ya, izin jelasin ya. Jadi, modal untuk kita menguasai AGD, lagi-lagi hafalkan dulu nilai normalnya. pH-nya 7,35 sampai 7,45, PaCO2-nya normalnya 3545, HCO3 normalnya 2226. Nah, gini, ketika pH-nya lebih kecil, arahnya asidosis, lebih besar, arahnya alkalosis. Nilai normal PaCO2 itu 3545, cuma kebalik, semakin besar PaCO2 itu dia semakin asidosis, semakin kecil dia semakin alkalosis. Kemudian untuk HCO3-nya normalnya itu 2226 ya. Kemudian kalau HCO3 ini sejajar dengan pH, di mana semakin kecil nilainya semakin asidosis, semakin besar nilainya semakin alkalosis, seperti itu. Nah, cara yang biasanya saya gunakan adalah menggunakan metode tic-tac-toe, yaitu kita gunakan kotak seperti ini. Sekarang kita ke depan aja ya, tak bikinkan di depan biar nggak bingung. Nah, di sini kita bikin kotak dulu buat yang masih belum bisa ya. Kalau udah biasa mah nggak usah pakai kotak-kotak, udah tahu. Tulis di sini asidosis, netral, alkalosis. Kita preteli satu-satu. pH 7,3. Masuknya kotak mana? pH 7,3 masuk kotak mana? Asidosis.
asidosis. Tulis di sini pH. Oke, good. Kemudian PaCO2 49 masuk kotak mana? Normalnya itu 3545. 49 berarti Alkalosis. kotak. Loh, ayo. PaCO2 itu kebalikan lo ya. Dosis. Semakin tinggi, semakin asidosis. Asidosis. Semakin kecil, semakin alkalosis. Kalau 49 semakin tinggi berarti asidosis. Tulis di sini PaCO2. Terus di sini HCO3-nya 22. Nilai normalnya berapa? 2226. Kalau dia di 22 berarti dia masuknya di netral. Tulis di sini HCO3. Maka kita interpretasikan adalah yang mendekati dengan pH. pH-nya kita tulis di sini asidosis. PaCO2-nya itu sifatnya respiratorik. Kalau HCO3 sifatnya metabolik. Maka di sini ditulis respiratorik. Terus cara untuk mencari kompensasinya itu ada 3 syarat. Yang pertama, terkompensasi penuh itu syaratnya pH normal. Syarat yang kedua, terkompensasi sebagian itu jika semua hasil abnormal. Kemudian tidak terkompensasi jika salah satu HCO3 atau PaCO2 ada yang normal. Nah, di sini salah satu dari HCO3 dan PaCO2 ada yang normal. Ini nih, ya. Yang ini nih. Saya tak dulu. Yang ini nih, yang abnormal nih. Yang abnormal. Yang nilainya normal yang ini nih. Maka interpretasinya adalah pH-nya asidosis, PaCO2-nya respiratorik, jadinya tidak terkompensasi. Dikarenakan salah satu dari HCO3 ataupun PaCO2 ada yang nilainya normal. Gitu. Maka jawabannya mana? Asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Ini jawabannya. Gimana, Kak? Bisa dimengerti untuk AGD? Ulang lagi, Kak. Soal yang beda aja ya. Soal yang beda ya. C, aku C dulu. Mari kita berkreasi lagi. C. Yang ininya nggak tak terus. Agak serius. Wait. Kita bikin tabel lagi. AS, N, L. Sekarang tak buat pH-nya 7,59, PaCO2-nya 37, HCO3-nya 29. Monggo, kita berarti B. B. ayo kita bareng-bareng aja ya. pH 7,59 masuk mana? Masuk kamar Alkalosis. 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 PaCO2 37 masuk kamar mana? Metabolik. Ayo, normalnya berapa yuk? Normalnya 354 di Netral. masuk netral. Terus Netral. HCO mana? 29, normalnya 2226. Masuk alkalosis. Alkalosis.
Maka interpretasinya yang sejajar ini. pH-nya apa? Alkalosis. HCO3-nya sifatnya apa? Metabolik. Karena ada salah satu yang normal, ini kan normal, maka tidak terkompensasi. Gitu. Gimana? Bisa dimengerti? Sudah? Oke. Nanti kalau masih belum paham AGD, bisa japri saya ataupun nanti nyari di YouTube saya ada Kak. Itu video pertama kali saya bikin YouTube itu video AGD itu ada. Full menjelaskan AGD. Kurang lebih 5 menitan kali ya, 5 menit atau 6 menit gitu. Nggak terlalu lama. Nah, ini triase yang di lapangan. Dalam tragedi musibah massal ditemukan pasien tidak bernafas setelah dilakukan tindakan dengan membuka airway pasien, tapi gini. Dalam tragedi musibah massal ditemukan pasien tidak bernafas. Setelah dilakukan tindakan membuka airway, pasien tetap nggak nafas. Berarti dia ini triasenya warna apa? Gitu. Ayo. Jawabannya adalah hitam. Hitam. Karena dia ini penjelasannya. Nah, ini namanya logaritma sistem start atau yang kita gunakan pada proses apa ya namanya triase di lapangan. Start itu yang dinilai adalah respirasi, perfusi, dan status mental. Kita coba satu persatu. Kalau pasiennya ini kita simulasi saja. Kita jadi penolong di musibah, misal gunung meletus gitu ya. Bagi siapapun yang bisa berjalan, silakan mendekat ke saya. Jalan nih, ucuk, 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 ucuk. Udah jalan ke kita. Oke, berarti itu mereka labelnya hijau. Langsung tempel. Label hijau, 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 hijau. Singkirkan mereka biar tidak menambah korban. Setelah itu, baru kita cek. Buat orang-orang yang nggak bisa jalan, itu kita cek yang pertama kali adalah respirasinya dulu. Kalau dia itu tidak bernafas, maka posisikan jalan nafasnya dulu. Di sini nih. Posisikan jalan nafasnya. Setelah dibuka jalan nafasnya hetil, chin lift, ataupun jaw thrust, ternyata dia tidak bernafas, maka labelnya adalah hitam. Tapi kalau dia bernafas, maka dia labelnya merah. Setelah itu, kita lanjut ke pasien yang masih bisa bernafas. Kita lihat, kok kita lihat, kita hitung RR-nya. Kalau RR-nya itu kurang dari 30, maka teman-teman lanjutkan ke pemeriksaan perfusi. Tapi kalau lebih dari 30, maka dia katakan pasien merah. Ingat, satu pasien cuma 1 menit, jadi harus sat-set buat-buat. Kemudian setelah yang tadi RR-nya kurang dari 30, kita cek perfusi. Itu yang pertama, kalau perfusi nadinya itu tidak ada, nadi radialnya tidak ada, ataupun mungkin ada perdarahan yang CRT-nya itu memanjang, maka lakukan kontrol perdarahan dan labeling dia merah. Kalau semisal dia ini denyut radialnya atau denyut nadi radialnya itu ada, maka kita lanjut ke status mental. Nah, status mental itu apakah ngecek GCS, Kak? Kelamaan, ya. Kelamaan, terus nanti lupa GCS-nya, wis kelamaan ya nggak cocok. Nah, terus apa yang dicek? Cek status mental itu adalah apakah pasiennya itu bisa mengikuti instruksi kita. Contohnya, semisal pasien ini membuka nih matanya. Matanya buka, ngeliatin kita. Pak, coba angkat tangannya. Meskipun dia diam aja, tapi kalau misal dia bisa mengikuti instruksi kecil yang kita berikan, berarti itu warnanya kuning. Tapi kalau misal diinstruksikan dia diam aja, tapi ngeliatin kita terus, itu berarti warnanya merah alias dia tidak dapat ikut perintah sederhana. Nah, yang dinamakan hijau itu bukan hanya orang yang bisa berjalan saja, meskipun dia luka tapi bisa berjalan, bukan. Tapi orang-orang yang RR-nya 30, kemudian capillary refill-nya 2 detik, dan dia bisa mengikuti perintah, itu sudah pasti masuk di warna hijau. Jadi untuk algoritma triase lapangan itu menggunakan start, ya, respirasi, perfusi, dan status mental atau RPM yang dinilai. Seperti itu. Sekarang ini tak close, terus aku mau ngasih pertanyaan.
Bentar. Kak, kalau semisal dia ini RR-nya, RR-nya itu tadi di bawah 30, kemudian nadinya itu ada dan tidak bisa mengikuti perintah. Labelnya apa? Merah. RR-nya 30, di bawah 30, nadinya ada, tidak mengikuti perintah. Merah. Merah. Good. Ayo yang lantang, merah nurse ya. Nadinya RR-nya kurang dari 30, denyut nadinya ada, tidak bisa mengikuti perintah, berarti merah. Oke. Kalau semisal dia nadinya, RR-nya di bawah 30, nadinya ada, mengikuti perintah, baru kuning, kayak gitu ya. Oke, hafalkan ini ya teman-teman ya, takutnya nanti keluar. Gitu. Kalau yang merah, kuning, hijau, kuning, hijau, merah, kuning, eh ya benar ya, merah, kuning, hijau, sama hitam. Kalau yang di rumah sakit itu triase klasik seperti biasa teman-teman. Merah itu gawat darurat yang harus membutuhkan bantuan secepat mungkin. Ya, taruhannya nyawa. Nyawanya nanti bisa hilang kalau kita tata laksananya lama. Kalau yang kuning itu gawat tidak darurat. Contohnya semisal pasien dengan ketoasidosis, dengan hiperglikemi, ketoasidosis, penurunan kesadaran. Pasiennya gawat, tapi tidak darurat. Ya, kemudian yang hijau itu pasien yang batuk pilek, demam, atau mungkin luka-luka ringan itu hijau ya. Dia malah tidak gawat, tidak darurat, dan yang terakhir itu hitam. Hitam itu sudah tidak bisa mendapatkan pertolongan. Ya, meskipun tadi dia ini awalnya nggak bisa nafas, dibuka jalan nafasnya, tetap aja nggak nafas ya, itu berarti sudah pasti masuknya ke hitam. Begitu. Oke, ini untuk KGDK kita sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kirimkan rekaman Zoom maternitas juga ya. Oke, siap. Maternitas kita belum, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ambilkan dari yang terbesar aja ya. Oke, kita ketemu lagi besok. Saya tak lihat jadwal, Kak. Pokoknya menjelang hari ujian itu Kakak harus sabar-sabar mendengar ocehanku ya. Jadi jangan kapok, jangan bosen dulu. Nanti kalau udah selesai ujian, bosen dengar suaraku enggak apa-apa. Sekarang nggak boleh, haram hukumnya kalau bosen. Besok itu keluarga, Kak. Nah, ini keluarga ini banyak hafalan, Kak. Jangan nggak datang ya, datang oh ya, keluarga. Besok itu sore, siangnya aku kosong. Ngawur, siangnya anak P3K. Siangnya P3K, sorenya anak bimbel, anak UKOM. Setelah itu baru jiwa, baru maternitas, etik, terus drilling-drilling soal sampai di tanggal 22 Maret. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyain? Harus mau bertanya, izin bertanya. Kalau untuk manajemen ada lagi nggak Nes, pertemuannya? Sebetulnya kalau manajemen di sini di jadwalnya nggak ada, udah lewat kemarin Kak. Tapi bisa dimasukkan di tanggal 16 ini aku ada jadwal kosong sore hari. Bisa sih kalau mau. Teman-teman mau nggak belajar lagi manajemen? Mau Nes, soalnya tadi ikut sinergi kan di soal manajemen, aku kurang paham penjelasannya. Jadi maksudnya pengen diterangin sama Nes aja gitu. Soal-soalnya ada di SS gitu, jadi kayak kurang paham. Oh, oke oke. Berarti ini maksudnya mau dibahas. Boleh nanti dibahas di grup aja yuk. Oh, Nanti betul. malam terus nanti nge-zoom lagi juga nggak apa-apa sih. Karena memang aku programnya ini sampai 22 Maret untuk yang UKOM ya. Kalau yang P3K masih berlanjut terus. Jadi nggak apa-apa. Kita jor-joran gas sampai tanggal 22. Baik, Ya, Nes. Terima kasih. kirim ya. Kirim Iya, nggak baik, soal Mas. ini? Eh, Semua jawaban, semua pertanyaan soalnya sudah ada saya SS, jadi tinggal saya kirimin nanti buat diskusi bareng. Oke, siap. Makasih ya, Kakak ya. TO2 terakhir ngerjain kapan, Kak Cita? Oh, Kak Irma, ini P3K ya. Nggak ada batasan sih. Mau dikerjain berkali-kali, boleh. Kalau semisal mau apa sih? Ini kan Maret ya, sampai akhir Maret lah Kak. Nanti soalnya April kan ada TO selanjutnya untuk yang P3K. Gitu ya.
Siap, abis ini tak kirim ulang ya yang video-videonya. Nanti teman-teman bisa akses. Oke? Sekarang waktunya kita refreshing dulu, cari gorengan. Oke, Makasih, terima kasih banyak Nah. atas waktunya. Sama